Halo semua, balik lagi di channel Izanik Tibar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah pada kurikulum Merdeka. Mari kita mulai dengan apa itu sains. Sains ada di mana-mana dalam kehidupan kita, seperti air, sistem tubuh manusia, energi, bunyi, cahaya, listrik, tumbuhan, tata surya, dan lain-lain. Kata lain untuk IPA adalah sains. Ada beberapa cabang ilmu sains seperti biologi, ilmu tentang makhluk hidup, fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam serta sifat-sifat benda di sekitar kita, kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, geologi, ilmu mengenai bumi dan perubahannya, astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta, ekologi, ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Beberapa cabang ilmu sains tersebut masih ada cabang lagi, seperti cabang biologi ada zoologi, yaitu ilmu tentang binatang, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Selanjutnya ada cabang fisika, seperti mekanika, ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, optika geometris, ilmu tentang alat optik. Selanjutnya ada cabang kimia, terdiri dari farmasi, ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, itu ilmu tentang zat-zat radioaktif, kimia anorganik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Selanjutnya ada cabang geologi. Cabang geologi terdiri dari vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, paleontologi, ilmu tentang fosil. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut dengan ilmuwan sains. Ada banyak ilmuwan sains seperti Thomas Edison. Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha dan juga salah satu penemu terhebat di Amerika Serikat. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya, yakni lampu pijar selain generator listrik, perekam suara maupun film. Kemudian ada Wright bersaudara. Wright bersaudara atau Wright Brothers yang terdiri dari Orville si adik dan Wilbur sang kakak adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang. Karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember 1903. Selanjutnya ada Galileo Galilei yang merupakan seorang ilmuwan yang sangat berjasa dengan beberapa sumbangan penemuannya pada ilmu pengetahuan. Salah satu penemuannya yang paling populer di bidang astronomi adalah teori perbintangan. Pada masa itu, masyarakat setempat meyakini bahwa pusat dari tata surya adalah bumi atau geosentris. Namun tidak bagi Galileo, ia menganggap matahari sebagai pusat bumi atau heliosentris. Ilmuwan selanjutnya ada Charles Darwin. Siapa sih yang tidak mengenal Charles Darwin yang terkenal dengan buku The Origin of Species? Charles Robert Darwin, atau yang lebih dikenal dengan Charles Darwin, beliau adalah penemu teori evolusi Darwin atau seleksi alam dan teori neo-organik Darwin pada abad ke-19. Ilmuwan sains selanjutnya berasal dari Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Menteri Riset dan Teknologi periode 1978 sampai dengan 1998.
B.J. Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan iptek, mulai dari lembaga hingga teori yang dia buat dan berpengaruh di dunia internasional. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video materi selanjutnya tentang laboratorium IPA.